Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marin. Selamat pagi Indonesia, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada ya. Pagi ini aku mau berangkat untuk periksa darah, periksa rutin setiap 6 bulan sekali. Nah, aku ambil video ini karena apa ya? Karena alamnya sangat indah sekali. Berapa hari lalu musim salju, turun hujan salju. Terus beberapa hari ini udara dingin di atas -10 gitu. Jadi saljunya masih belum meleleh. Sangat banyak sekali di pinggir-pinggir jalan. Semoga kalian bisa menikmati. Daripada diam, jadi aku mau ngoceh ya. Nanti aku editnya mana yang akan aku tayangkan. Nah ini coba lihat ini ya. Sebelah kanan ini rumah sakit. Sebenarnya banyak yang ingin aku ceritakan, tapi lagi males saja. Sibuk sekali ngurusi apa itu ya. Aku ingin berlibur, tapi urusannya bertele-tele. Gak tahu ya. Aku senang dengan orang-orang dari Indonesia. Kalau mau ke luar negeri, tinggal berangkat gitu aja. Aku nggak tahu apakah kalian juga prepare, apakah kalian juga siap-siap kalau mau ke luar negeri, apa yang dibutuhkan selain paspor dan visa ya. Apakah kalian mengecek kesehatan apa yang disarankan oleh pemerintah? Kalau di sini ya, aku bicara di sini ya, kehidupan di sini ya. Sebelum kita ke luar negeri seperti aku ini, aku harus mengecek ke websitenya pemerintah ya. Misalkan ke negara mana yang akan aku tuju, aku harus cek dulu ke pemerintah apa saja yang aku perlukan. Kesehatan misalkan vaksin, terus ada penyakit, lalu ada penyakit apa yang sedang beredar di tempat itu. Jadi sebelum aku berangkat, aku bisa mendapatkan informasi dan bisa menjaga diri apa yang aku perlu lakukan. Nah itu dia. Nah, nggak tahu itu baik atau tidak baik ya. Misalkan juga tentang keamanan negara itu. Sebelum aku datang ke negara itu ya, aku bisa cek ke websitenya pemerintah bagaimana situasi politik di negara yang akan aku tuju. Itu terus di situ dikasih tahu pemerintahan macam apa. Dia itu pemerintahan republik apa pemerintahan ya Konoha, nggak tahu. Terus bagaimana hubungan politik antara Amerika di mana aku tinggal dengan negara yang akan aku tuju. Nah itu semua diceritakan, semuanya informasinya ada. Terus kemudian apalagi yang aku perlukan, misalkan visa atau arrival card. Nah, misalkan ada arrival card itu biasanya 3 hari sebelum kedatangan aku ke negara itu, aku harus apply online. Misalkan hal-hal seperti itu. Coba lihat ini jalanan desa sekali ini ya. Coba lihat pinggir jalannya, banyak salju ya. Nah itulah ribetnya kalau kita mau bepergian ke luar negeri. Terus juga dikasih tahu tentang hubungan diplomatik antara
negara di mana aku tinggal, Amerika ini, dengan negara yang akan aku tuju. Semuanya itu ada informasinya. Jadi begitu aku berangkat, aku sudah bisa mengetahui seandainya itu tempat yang bahaya. Biasanya disarankan kalau tidak perlu jangan ke sana gitu. Tapi kalau memang keadaannya penting, kalian harus pergi ke negara itu, ya kalian bisa pergi tapi resikonya besar dan kalian harus jaga diri baik-baik, misalkan seperti itu. Ya, jadi sangat bagus sekali menurut aku, tapi kelihatannya kok ribet ya. Kelihatannya kok ribet sekali. Ya ini aku mau belok, tak kira aku kira kelewatan, padahal enggak. Ya ini lagi bagus nih, banyak sawah-sawah di samping, tapi tidak terlihat sawahnya. Ini sebelah kanan itu sawah itu. Nggak tahu kalian bisa lihat nggak ya, tapi tertutup dengan salju karena ya udara ini. Nah, kalian mungkin yang sering berkunjung ke channel aku kan sering lihat waktu musim dingin beberapa minggu lalu aku jelaskan, begitu turun salju itu jalanannya disiram dengan pasir dan garam kan, agar saljunya tidak membeku menjadi es. Nah ini kering semua ini ya gara-gara itu tadi, karena saljunya, bukan saljunya, garam dengan ini bahaya ini, garam dengan pasir sehingga kering seperti ini, jadi aman untuk dilewati gitu. Nah, tapi efeknya tidak baik untuk mobil kita loh. Zaman dulu ya, mobil di Amerika itu cepat sekali keroposnya karena ya itu tadi, garam yang ada yang disiramkan di jalanan itu membuat besi-besi bodinya mobil kita itu cepat keropos. Itu efeknya ya. Tapi dengan teknologi baru ini, problem itu sekarang sudah diatasi. Jadi mobil-mobil yang masuk ke Amerika ini sengaja didesain anti karat, dilapisi apa gitu, ada lapisannya sehingga mobil besinya tidak kena garam karena sudah dilapisi itu, jadi ya awet gitu. banyak hal mobil-mobil yang dijual di Amerika ini lain dengan mobil-mobil yang dijual di Indonesia ya. Aku nggak tahu standarnya yang di Indonesia seperti apa, tapi standar mobil di sini lebih tinggi. Misalkan yaitu tadi salah satunya, bodinya sudah dikasih treatment untuk anti karat misalkan ya. Terus kemudian itu knalpotnya itu juga sudah diganti untuk agar tidak mengeluarkan polusi untuk udara kita, tidak mengotori udara. Jadi mobil yang masuk ke Amerika ini harus dipasang yang namanya catalytic converter. Nah itu membakar racun-racun yang keluar dari mesin itu, jadi tidak mengotori udara. Ya masih lolos sedikit tapi sangat sedikit persentasinya gitu ya. Mobil-mobil diesel di sini sudah dilarang ya. Tapi yang sudah lama-lama ya gimana lagi, biar aja gitu. Nah ini aku hampir sampai ya. Perjalananku seperti ini. Semoga aja kalian bisa menikmati perjalanan aku. Mungkin ini akan aku upload gitu aja ya. Aku
nggak apa ya, nggak diedit lagi. Karena aku mau bikin video, males mau ngomong apa ya. Jadi kalau aku nyopir gini daripada ngelamun, aku jadikan konten sambil ngoceh terus diupload di schedule gitu. Jadi biar kelihatannya sudah lama aku nggak pernah mengupload video gitu kan. Jadi ini dan ngobrol apa adanya gitu. Jadi biar kelihatannya sawangannya aku rajin ngupload gitu ya, padahal ya males rek. Nah, terima kasih loh, ada banyak teman-teman itu yang menyarankan, oh kamu bikin video ini aja biar laris, coba bikin video ini biar cepat gajian, coba bikin video seperti bla 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 gitu ya. Tapi aku males loh. Tapi aku sangat menghargai teman-teman yang sudah menyarankan aku untuk membuat video yang bagus, video musik misalkan, sholawatan misalkan ya. Saya sangat menghargai suggestion, saran-saran dari kalian itu saya sangat menghargai ya. Tapi bukannya sombong, karena gimana ya, aku mau mengupload musik itu ribetnya, nanti kena hak cipta segala macam itu. Aku nggak mau pusing gitu loh, nggak mau pusing soal itu. Jadi akhirnya males aku mau bikin video seperti itu ya, ribet. Jadi aku tidak mau bikin video seperti itu. Terus ada yang bilang, kenapa nggak mau, daripada itu bikinnya gampang, nanti kalian bisa bikin duit. Soal kadang kena hak cipta tapi tidak mengefek video kita, hanya merah aja tapi bagi hasil segala macam seperti itu ya. Tapi aku pikir aku nggak mau nyerempet bahaya. Karena apa aku harus menyerempet bahaya ya? Karena tujuanku untuk bikin YouTube ini bukan untuk cari duit gitu loh. Tujuanku untuk bikin video di YouTube ini untuk kesenangan aku aja, untuk mengisi waktu, bukan untuk cari duit. Nah, tapi kalau video aku bisa menjadi viral, nggak tahu karena kegilaan atau banyak orang gila yang di luaran sana sampai seneng nonton video aku, terus sampai penontonnya juta-jutaan. Nah itu ya disyukuri aja ya kan gitu. Itu di luar kemampuan aku ya. Kalau memang orang mau nonton sehingga aku dapat duit dari YouTube, ya apa salahnya itu ya. Tapi kalau aku sengaja mau cari duit, sudah capek aku ya, sudah stres mau cari duit itu. Jadi ya itulah penjelasan aku. Bukan aku sombong, aku nggak mau gitu dikasih, sudah ditolong dikasih saran nggak mau. Kelihatannya sawangannya aku ini sombong gitu. No ya. Bukan, maaf aja. Tapi saya sangat berterima kasih loh. Ada beberapa orang yang memberi aku saran untuk bikin channel musik, channel ini, channel itu, supaya bikin duit, supaya aku bisa gajian segala macam. Saya sangat menghargai suggestionnya, saran-sarannya, tapi tidak saya lakukan ya karena itu tadi. Pertama ya, saya tidak senang melakukan sesuatu yang tidak aku senangi. Kenapa aku harus melakukan sesuatu yang aku tidak bisa enjoy? Aku tidak bisa menikmati. Aku nggak mau melakukan itu. Aku mau melakukan sesuatu yang aku senangi. Mungkin aku ini epeh atau aku ini egois ya.
hanya melakukan sesuatu yang untuk menyenangkan diri aku. Ya, kalau bukan aku sendiri yang menyenangkan diri aku, siapa lagi gitu loh. Jadi soal orang lain aku nggak pusing, mereka mau nonton ya monggo, nggak ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi aku mempunyai banyak waktu, aku kan sudah pensiun, mempunyai banyak waktu yang luang. Jadi aku isi dengan membuat video di YouTube seperti inilah. Oke, aku akan akhiri dulu karena aku akan masuk ke tempat mau periksa darah dulu. Ini surat-suratnya. Aku lihatkan kalian di tempat parkir ini ya. Saljunya banyak di sini. Aku lihatkan kalian. Nah, ini loh. Aku lihatkan. Nah, itu bagus pemandangannya. Ini di dataran tinggi ya. Tempat parkirnya kalau sehabis turun salju juga ada yang membersihkan ya. Kontraktor yang membersihkan. Nah, ini saljunya masih tinggi. Aku pernah membawa teman yang berkunjung ke Amerika waktu musim dingin, tapi saljunya nggak turun ya. Saljunya sudah turun duluan sebelum dia berada di sini. Terus masih ada sisa-sisa seperti ini, gundukan salju gitu ya. Wah, mereka seneng. Mereka ambil foto di samping salju itu. Dikira, oh lihat saljunya tinggi. Padahal dia itu ndodok ya. Dia ndodok terus ngambil salju kayak begini kan kelihatannya, wow, kayak tembok salju gitu kan. Macam-macam aja kreasinya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ini salju-salju yang dari tempat parkir yang didorong-dorong ke sini supaya bersih tempatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perkantoran ini ya. Kelihatannya seperti apartemen, tapi ini perkantoran. Nah, ini saljunya. Sebetulnya indah loh tempatnya ya. Putih semua. Nah, pintu masuknya di sana itu. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Ini pohon cemara ini masih hidup semua, cuman tidur. Mereka tidur gitu aja. Nah, coba aku lihatkan kalian. Seperti inilah kira-kira. Aku mau masuk dulu, naik ke atas ya. Supaya, nah ini tempatnya seperti ini. Nah, ini kantornya. Nah, aku akan ke laboratorium itu. Nah, ini tempatnya. Tempat kantornya seperti ya. Mau daftar di sini. Oke, ini aku bekas diambil darah tadi, periksa darah di tempat itu ya, periksa darah seperti ini. Sekarang aku sedang nunggu mau vaksin COVID. Ya, kalau sudah tua begini ya, kita harus jaga-jaga diri. Nah, ini free aja kok, semuanya sudah dibayar, ngapain tidak ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.